Itu kan di Kidung Agung 6 ayat 15 kalau nggak salah tuh ya Pak ya. Itu kan udah dinubuatkan Pak, ada orang yang sebetulnya akan menjadi apa ya, panutan lah, atau mungkin juga jadi penyelamat gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Iya, itu Shalom sahabat Alpetra Ministry, berjumpa kembali tentunya masih dengan semangat Natal yang luar biasa. Wah, kita sebentar lagi mau Natalan. Semuanya sibuk ya menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tapi pernah nggak terbersit gitu di pikiran kita? Pernah nggak bertanya, kayak saya nih bertanya, bagaimana jika seadanya Tuhan Yesus itu tidak lahir? Nah, untuk tahu jawabannya langsung kita tanya aja ya sama ahlinya. Ini dia. Salam, haleluya. Kita jumpa lagi dengan sahabat Alpetra Ministry dimanapun ya. Harapan saya semua sehat, kuat, Amin. baik tubuh, jiwa, dan raga kita ya. Semuanya ya, Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus yang melihara kita. Amin, amin. Amin. Nah ini Pak, waduh, saya jadi kepikiran Pak, gimana kalau seandainya Tuhan Yesus tidak lahir gitu ya? Mungkin nggak ada perdebatan kali ya Pak, kayak kemarin kita bahas tanggalnya lah, lahirnya di mana lah, ribet. Iya, mulus-mulus saja ya. Tidak ada perdebatan, mulus-mulus, bahkan mungkin nggak ada hujatan-hujatan ya. Nah gitu, nggak ada ledek-ledekan, aduh lahirnya di kandang apa gimana lah gitu kan. Terus Iya. bulannya juga entah bulan Desember, Januari, Februari, apa bulan 2, apa bulan sabit, apa bulan purnama. Terus nggak lahir Pak, apa yang terjadi Pak? Ya, saya kira banyak jalan pikiran orang ke sana ya. Seperti apa jadinya kalau tidak ada kelahiran tokoh yang punya pengaruh besar itu, Ya, yang luar biasa dan hebat itu, yaitu Yesus Kristus ya. ya, Seperti itu. Sebagian orang mungkin berpikir ya, seandainya tidak ada dosa, berlanjut keadaan manusia penuh dengan kemuliaan Allah, akan begitu ya. ya, ya. Pasal 1, pasal 2 Kejadian, kalau dihubungkan dengan Roma pasal 3, semua manusia sudah berdosa, Ya, dan karena berdosa hilang kemuliaan Allah. Berarti sebelum berdosa hilang kemuliaan Allah tidak ada. Yang ada kemuliaan Allah berkuasa penuh di dalam diri manusia ya. oh iya ya. Tapi tidak keliru juga bahwa seandainya Yesus tidak dilahirkan, disandingkan dengan zaman sekarang, tidak ada perdebatan, tidak ada hujatan, tidak ada klaim-klaim yang keliru, ya. Atau juga mungkin tidak ada undang-undang penistaan agama. Nah, Gitu ya. di Indonesia ya khususnya ya, di Indonesia khususnya. Iya. Tapi kan terjadinya hukum atau undang-undang karena ada sebab ya, sebab akibat. Tapi kalau pertanyaan tadi kita renungkan baik-baik, seandainya Yesus tidak dilahirkan, pasti semua tidak atau belum tentu mengenal siapa itu Allah yang Esa. Iya, Ya. Iya, iya betul Pak. Siapa itu Allah yang berkuasa di langit dan yang di bumi? Iya, Tidak mengenalnya.
ya. Ya. Karena prinsipnya Allah menciptakan manusia, salah satu keunikannya adalah diberikan tanggung jawab. Dan seandainya semua dipertanggungjawabkan benar tanpa kesalahan seperti yang dilakukan Hawa, pasti ada case lain yang nampak, yang muncul selain peristiwa munculnya ular sebagai pengganggu. Iya. Dan yang case lain itu mungkin muncul pada saat peristiwa yang dimana memuji pertanggungjawaban manusia. Kalau di Taman Eden dikonsumsi atau tidak? Akhirnya dikonsumsi. Artinya manusia tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya manusia akhirnya melanggar yang sudah diperintahkan Tuhan. Tidak memenuhi sasaran, kalau kata dosa itu ya. Iya. Atau menjauh dari target. Iya. Allah bilang A, manusia karena digoda akhirnya mengkonsumsi. Dan kedapatan tanggung jawabnya tidak ditunjukkan patuh dan taat. Tetapi keunikan lain dalam diri manusia, Allah tetap mengasihi manusia yang sudah memberontak dengan sendirinya. Ingat ya, Allah tidak pernah mendesain manusia berdosa. Atau Allah tidak pernah menentukan manusia untuk berbuat celah atau dosa. Iya. Jadi inisiatif manusia sendiri sehingga dia berdosa. Akhirnya tanggung jawabnya tidak sepenuhnya dikerjakan. Terjebak dengan rayuan, lalu dia jatuh ke dalam dosa. Karena Allah kasih, Allah mengasihi orang berdosa. Iya. Ya, mengasihi kan? Alkitab menyebutnya begitu. Karena Allah mengasihi, maka Allah ingin menyelesaikan dosa. Iya. Betul. Kan begitu ya? Ingin menyelesaikan dosa. Jadi ada banyak potensi-potensi untuk menjawab apa jadinya bila tidak ada kelahiran Yesus. Mungkin baik-baik saja. Mungkin juga tidak. Mungkin juga sebaliknya. Iya. Ya, sepanjang masa atau generasi ke generasi, manusia dengan tanggung jawabnya dapat mengendalikan apa yang Allah perintahkan, yaitu menghindari yang jahat. Tapi karena tanggung jawabnya dari manusia tidak sepenuhnya dilakukan, banyak mempertimbangkan keinginannya, ingin coba-coba. Nah, ya. Coba-coba. Iya. Lalu setelah dicoba, nikmat nih, namanya juga dicoba ya. Iya. Oh, enak nih gitu. Itu. Akhirnya terbuka dan kemuliaan Allah hilang. Iya, betul. Tapi kasih Allah tidak hilang kepada manusia. Makanya Natal harus ada. Makanya kelahiran harus muncul. Setelah manusia berontak di hadapan Allah, yaitu Allah akan datang
ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyelesaikan dosa. Allah kita itu aktif atau pasif? Allah kita itu Allah yang aktif, dan saya sih merasakan bahwa berkeyakinan. Kalau merasakan ntar masa dirasa, coba-coba lagi. Kalau dipikir masa dipikir. Ya saya yakin deh bahwa Allah itu aktif gitu, karena dia kan ada yang bilang bahwa Allah tidak pernah tidur gitu. Jadi Allah itu sangat aktif. Dia merawat, menjaga, memelihara, pokoknya mengawasi kita juga gitu, Pak. Bukti dia aktif saat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seketika ada janji yang dikeluarkan kan? Oh, gitu, Pak. Yaitu janji tentang keselamatan. Kejadian 3 ayat 15, melalui keturunan perempuan ini. Oh. Iya. Nah, itu janji loh, aku akan. Nah, di situ disebut proto-evangelion. Nah, semua udah pada tahu lah, baik orang teologi, baik orang awam, ya, atau non Kristen pun, karena sering mendengar, tapi nggak semuanya memahami, kan begitu ya. Tapi saya nggak tahu, Pak, itu apa tadi, Pak? Proto-evangelion itu? Dalam bahasa Latin ya. Oh, bahasa Latin. Artinya, Injil yang pertama kali Allah suarakan, beritakan, janjikan, ya, untuk manusia yang dia cintai, karena dengan keadaan manusia sudah tidak berdaya, hilang kemuliaan Allah. Loh, Pak, tapi jadi tunggu dulu, Pak. Saya nanya nih, Pak. Ini kan proto-evangelium itu Injil pertama kali apa ya? Di Perjanjian Lama kan berarti? Iya. Lah, tapi Pak kan katanya Injil dalam Perjanjian Lama sudah ada Injil. Tapi katanya Injil itu pas ada di masa Yesus, Pak. Nah, gimana, Pak? Nah, itu keliru ya. Dalam Perjanjian Lama sudah ada Injil, karena Yesus menyebut dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu, kan begitu ya. Dan juga dikatakan sebelum Abraham, pasal 8 ya, Yohanes, Injil yang sama, ayat 57, 58, mulai dari 56, sebelum Abraham aku sudah ada. Waktu menciptakan juga kan di situ ada Tritunggal ya. Sekalipun orang salah memahami. Begitu ya. Salah memahami. Kenapa demikian? Karena Allah mengasihi orang berdosa. Dan apa itu Injil? Injil adalah kekuatan Allah, kata Alkitab dalam Roma 1, 16 dan 17. Injil juga Yesus yang sudah mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga sesuai kitab suci. Itu juga Injil, yaitu Yesus yang mati dan bangkit, yang Allah datang ke dunia, ya, menjadi sama. Yang tadi dibilang saudara Alfa, aktif, ya, seperti itu. Bukan pasif. Kalau Allah pasif, Allah nggak mau datang ke dunia. Iya. Kalau Allah pasif, Allah nggak mau datang ke dunia, di mana umat mau mengenal Allah, saudara Alfa? Bukannya bisa dari ciptaannya katanya mengenal Allah itu, Pak? Iya, tanaman atau tumbuhan atau makhluk lain seperti hewan, tapi Allah yang mana? Oh, nanti jadi salah ya? Jadi salah ya? Salah nyembahnya nanti. Allah yang mana? Iya. Karena banyak orang yang mengatakan yaitu malaikat menyamai Allah lalu diusir dan menjadi iblis, dan Alkitab menyebut dengan kuat berita itu. Jadi
iblis pun bisa disebut Allah. Makhluk lain pun bisa disebut dengan Allah. Oh. Itu sebabnya supaya umat atau orang mengenal Allah, dan Allah itu bukan iblis, Allah itu bukan patung dan lain sebagainya. Iya. Allah harus datang. Kenalan. Menjadi sama dengan manusia dan berbahasa manusia. Oh. Iya. Makanya disebut Injil pertama kali dalam Perjanjian Lama disebut dalam bahasa Latin proto, ya, yaitu yang pertama, euangelion, berita tentang keselamatan. Ya. Pasal 3 ayat 15. Begitu Saudara Alfa. Iya. Berarti Injil itu sudah ada sebelum lama sekali ya. Makanya berarti kalau Tuhan Yesus itu memang penjelmaan tadi kata Pak Syahlo ya, dia menjadi manusia seperti manusia, Allah yang menjelma seperti manusia, karena ada tujuannya ya Pak ya. Kenapa Allah datang itu ya Pak ya, tadi untuk apa, menebus umat manusia gitu ya. Yeah. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus nggak lahir, penebusan itu nggak berjalan ya sejak dari lahirnya gitu. Ya, bagaimana mungkin akan terjadi karya besar kalau tidak ada kelahiran atau kehadiran atau pengorbanan. Itu sebabnya harus ada kelahiran. Ada, ya. Ada dosa, ada yang harus dikorbankan. Oh iya betul ya, itu betul. Untuk mengorbankan supaya yang akan mengorbankan dikenali oleh manusia yang akan ditebus. Jadi harus dilahirkan, ya, didatangi. Sekalipun ada yang mengatakan kalau begitu kenapa nggak langsung ditebus aja dari atas, ngapain harus datang? Nah ya itu gimana tuh Pak? Kan sebetulnya bisa aja kan jelek gitu kan, nggak ada masalah ya kan sebetulnya. Iya. Dalam doktrin tentang Allah akan bertentangan dengan sifat Allah menurut iman Kristen. Begitu ya. Sifat Allah itu kok bisa bertentangan ya Pak ya? Nah, sifat Allah itu adalah Allah yang sangat close, Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Allah dekat, supaya dikenal makanya dia datang. Ada perkara di bumi dengan ciptaannya, apalagi ciptaannya itu orang yang spesial. Iya. Gambar yang rupa Allah. Oh iya. Lalu rusak gambarnya. Iya betul. Dia ingin benahi, ya, dia ingin rajut lagi dengan baik. Makanya Allah harus datang. Bukan Allah pasif di atas saja. Iya. Karena dalam doktrin iman Kristen tentang Allah itu adalah Allah yang aktif. Iya. Yaitu datang ke dunia. Allah yang Immanuel, dekat. Selain Allah itu juga jauh, transenden ya. Yeah. Tapi juga Allah yang dekat, close, Immanuel. Karena Immanuel, maka Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, merasakan sakit, merasakan pedih, merasakan lapar, haus, merasakan ngantuk, karena natur Yesus terdiri dari kemanusiaan dan keilahiannya. Oh iya. Sekalipun dia tidur, sekalipun dia lapar, keilahiannya pun tetap
ada di antara kemanusiaannya. Iya. Ini susah dipahami nih ya antara kemanusiaannya itu sekaligus keilahiannya. Itu kalau orang yang enggak. Inilah hebat dan luar biasanya podcast menjelaskan apa adanya secara akal sehat. Nah, itu dia, betul Pak. Betul kan? Iya. Dengan akal sehat, sederhana, mudah dimengerti. Isi Alkitab tidak ada yang sulit dan bertentangan. Dari ayat yang satu ke ayat yang lain, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada yang bertentangan. Tapi yang ada hanyalah kesalahpahaman orang yang membaca dan menafsirnya. Kan masalahnya buku tafsiran tuh terlalu banyak, Pak. Iya, jadi pemirsa atau sahabat Alpetra Ministry, undang yang lainnya untuk bergabung dan subscribe sebanyak-banyaknya, belajar bersama, atau apabila ada yang ingin ditanyakan, tulis di bagian komennya. Iya, betul. Supaya kita selesaikan dengan akal sehat. Ya. Bukan dengan kesulitan memahami sehingga harus meninggalkan imannya. Nah, sayang loh, nama kita sudah dicatat dalam buku kehidupan Tuhan sesuai Wahyu 20 ayat 15, tapi tiba-tiba kita banting setir ke iman yang lain. Waduh. Itu Pak, makanya Alpetra Ministry hadir untuk menambah bukan sekedar wawasan tapi menguatkan iman. Ya, terlebih sekarang terlebih sekarang ada Pastor Halho-Ni akan memberikan kekuatan iman melalui wawasan yang benar. Yang tadi apa Pak? Fresh sesuai logika ya Pak ya, gitu. Akal sehat, gitu. Nah, oke Pak, silakan dilanjutin Pak. Iya. Lalu kita lihat tadi dengan topik seandainya Yesus tidak dilahirkan. Ya, kalau Yesus tidak dilahirkan, ya memang tidak ada penebusan. Berarti semua akan baik-baik saja. Secara rasional ke sana kan. Tapi kenyataannya kan memang ada dosa. Sehingga ada kedatangan. Dan kedatangannya sama dalam tradisi manusia. Dikandung, lalu dilahirkan, bertumbuh kembang, dan lain sebagainya. Tapi yang dilahirkan ini kan sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya, oleh Mika 500 tahun sebelumnya. Bahkan tadi istilah proto-evangelion sekitar 4.000 tahun sebelumnya. Jauh banget Pak. Iya. Sudah langsung dinyatakan dalam bentuk yang akan datang. Aku akan mengadakan, ya. Nah, karena kelahiran perlu melihat di belakang ada dosa atau sebelumnya ada pemberontakan, maka yang harus mengeksekusi itu memiliki kualifikasi yang sangat memungkinkan dan pasti, yaitu kualifikasi pertama, Allah sendiri yang harus menuntaskan. Makanya Yesus itu adalah Allah. Yang kedua, dia tidak berdosa.
Betul ya? Iya. Dia tidak berdosa. Makanya dalam Matius pasal yang ke-9, satu perikop itu, Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah kuampuni. Memang hanya anak manusia, yaitu Mesias, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Dan yang ketiga, syarat yang harus menuntaskan dan menyelesaikan dosa itu, yaitu yang berkuasa. Makanya Yesus berkuasa. Bukti dia berkuasa, dia membangkitkan orang mati. Oh iya. Lazarus, ya. Dan juga banyak yang dibangkitkan. Pemuda Naim di Injil Markus, ya. Betul. Lalu juga dia menyembuhkan berbagai penyakit. Iya. Dan juga Tuhan Yesus sanggup mengusir roh jahat. Iya, betul. Ya, bahkan dia membicarakan yang belum diketahui oleh manusia ke depannya. Iya. Karena dia maha tahu. Nah, kualifikasi itulah atau syarat-syarat itulah yang tidak dimiliki sosok lain. Karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan neraka. Ya, Pak. Wah, serem juga ya, Pak ya. Tapi Pak, sebelum lanjut nih Pak. Upah dosa maut kan gitu kan? Iya. Jadi dosa diselesaikan dengan neraka. Siapa yang bisa menghalau atau menampik itu? Tidak ada sosok lain, ya kan? Iya. Hanya Tuhan Yesus. Tapi gini Pak, ya kalau Tuhan Yesus nggak lahir Pak, ya, itu kan di Kidung Agung 6 ayat 15 kalau nggak salah tuh ya Pak ya. Itu kan udah dinubuatkan Pak, ada orang yang sebetulnya akan menjadi panutan lah, atau mungkin juga jadi penyelamat gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, itu beberapa waktu lalu atau tahun lalu viral, lalu terangkat lagi ya. Iya. Saya selalu menjawab itu dengan dua dasar atau cara untuk menampik itu. Sebenarnya satu sudah cukup. Wah, ini menarik nih Pak. Gimana Pak? Yaitu dengan menunjukkan bahwa berita kabar baik itu hanya datang untuk atau ditujukan dari keturunan Yakub. Kita buka dulu ya. Ya. Mazmur 147 ayat 19. Coba Saudara Alfa membaca. Mazmur 147 ayat 19. Ayat 19. Saudara Alfa, Alkitabnya kan udah butak banget itu. Sama aja kale. Nah itu menarik sekali karena dengan ayat itu seharusnya tahu diri orang yang mengklaim itu kan dia bukan dari keturunan Yakub dan dia bukan dari orang Sio. Coba baca ya. Iya. Ini 147 ayat Mazmur 147 ayat 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ya. Apakah dia atau Tuhan kepada bangsa lain? Ya. Atau Arab? Enggak kan? Enggak, bukan. Tapi kepada keturunan Yakub. Iya, betul. Termasuk Mesias. Iya. Keturunan Yakub salah satunya Yehuda, anak keempat. Iya. Yesus dari Yehuda kan? Iya. Iya. Betul. Masa dari bangsa asing? Iya. Satu jawaban ini sebenarnya sudah menampik. Iya. Dan ini akal sehat. Iya. Nggak mungkin Iya. Tuhan memilih dari bangsa lain, pasti dari bangsa Israel atau keturunan Yakub. Iya.
betul. Masuk akal nggak? Iya, masuk. Iya. Nah, Masuk Pak Eko. kalau memang di Kidung Agung, kalau memang di Kidung Agung itu diklaim sebagai dari mereka. Iya. Nah, sekarang kita lihat satu lagi yang memperkuat, yaitu Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Artinya apa? Sion itu kan Israel. Dari Sion akan keluar pengajaran. Masa dari bangsa asing? Iya, betul. Masa dari Ethiopia? Masa dari Arab? Masa dari Mesir? Kan enggak kan? Iya, enggak. Tapi dari mana? Dari Sion. Iya, betul. Masuk akal kan? Masuk akal. Iya. Nah, itu yang pertama. Dan sebenarnya yang pertama aja sudah seharusnya menjawab. Tapi kita tambahin lah biar rame. Biar rame jawabannya ya. Oh, iya. Seperti itu. Bahwa itu tidak masuk akal, klaim-klaim itu. Iya, betul kan? Iya, Pak. Nah, yang kedua itu yaitu dari sudut hermeneutik, penafsiran. Nah, ini nih penafsiran nih, Pak. Ya kan? Iya. Penafsiran yang paling tepat dalam berteologi secara alkitabiah atau biblical, yaitu penafsiran dengan menggunakan grammatical historis. Grammatical historis. Kidung Agung siapa penulisnya? Putra Yerusalem atau Raja Yerusalem, yaitu Salomo. Ngapain dia menulis itu untuk orang-orang yang di luar Sion? Oh, nah, begitu kan? Iya. Historis gak? Historis kan? Iya. Iya. Ngapain dia menghubungkan itu dengan yang tidak ada kaitannya dengan Mesias? Oh iya, betul ya. Sementara yang ada kaitannya dengan Mesias kan? Iya. Isai, papinya Daud, Yerusalem, Salomo, Rehabeam sampai ke Yesus. Kok bisa sampai melibatkan dari bangsa asing? Masuk akal nggak? Iya. Karena dengan hermeneutical, grammatical, historis itu belum lagi melihat kata demi kata di situ dalam teks asli dari mem, ket, sampai dalet. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, seharusnya dari dua ini sudah menjawab secara akal sehat. Begitu jawaban saya. Betul ya, bahwa kalau Tuhan Yesus nggak lahir, bukan berarti juga bisa mengklaim dari Kidung Agung ini nggak ada hubungannya ya. Tadi udah dijelaskan sama Pak Sihaloho nih. Nah, Pak, kalau tadi udah dijelasin sama Bapak nih, kan kayak gitu. Emangnya kalau Tuhan Yesus itu lahir, emangnya dia untuk disalibkan? Kalau dia Tuhan kan dia tahu, Pak, kalau dia lahir untuk disalibkan. Terus ngapain, Pak? Gitu. Gimana tuh, Pak? Ya, menarik nih. Saya tetap akan menjawab berdasarkan prinsip doktrin Allah, yang mana prinsipnya Allah itu memiliki berbagai sifat atau ragam sifat. Selain dia maha tahu, selain dia tidak berubah, dan juga dia Allah yang mengasihi, ya, seperti itu. Dia tahu memang mau disalibkan, sekalipun dalam tradisi Yahudi salib itu justru sebagai apa? Sesuatu yang dianggap jauh dari ekspektasi mereka.
ya, Ya. bukan bukan bagian dalam tradisi Yahudi ya, tapi itu Romawi. Mengenai pertanyaan tadi, karena penguasa Romawi di era Yesuslah, maka caranya harus disalib. Kalau penguasa Yunani yang masih berkuasa sampai Yesus lahir, mungkin caranya bukan itu. Kalau cara penguasa Persia masih berakhirnya sampai era Yesus, mungkin cara eksekusinya tidak demikian. Iya. Itu sebabnya berdasarkan pergantian masa ke masa secara politik atau kerajaan ya, dan Romawi di era Yesus, sehingga melalui jalur salib. Sekalipun bagi orang Yahudi itu sesuatu yang menjijikkan, ya, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Dan gak mungkin Allah itu yang datang atau Mesias yang dijanjikan itu dalam keadaan disalib. Karena menjijikkan konsep disalib itu bagi tradisi kearifan lokal mereka. Oh iya. Sehingga Hanas, imam besar di era Yesus, dan keponakannya, maksud saya menantunya Kayafas, gak mungkin bagi mereka Mesias itu gagah, berani, melawan, melindungi, dan punya background menengah ke atas dari sosial dan lain sebagainya. Ini kok tukang kayu, ini kok nggak melawan ketika berhadapan dengan orang Romawi. Iya. Jadi harus jalur salib memang, ya. Harus jalur salib. Karena salib dalam hukum Roma. Nah, berarti jika Yesus tidak lahir pun sebetulnya Allah bisa kan melakukan karya penyelamatan atas dosa gitu. Bisa kan gitu. Terus bisa, tapi akan bertentangan dengan sifat Allah. Iya. Terus Ya. kalau Yesus nggak lahir itu apakah berarti juga dunia ini penuh dengan kejahatan gitu, dengan kriminal, dengan hal-hal yang buruk lah gitu? Apakah tetap akan ada kejahatan? Apakah akan tetap ada kriminal seandainya Yesus tidak lahir? Saya yakin iya, karena manusia berpotensi memberontak. Jadi karena memang manusianya ya yang memang udah berbenih dosa ya Pak ya? Iya. Karena tanggung jawab yang tidak terselesaikan itu akhirnya kan memberontak. Siapa yang menciptakan tanggung jawab kepada manusia kalau bukan Tuhan? Hanya bedanya dengan malaikat diberikan tanggung jawab, tapi malaikat tidak ditebus. Iya. Malaikat bukan tebusan Tuhan Yesus atau tebusan Allah. Manusia diberi tanggung jawab, lalu memberontak, ditebus karena manusia gambar dan rupa Allah. Iya. Akhirnya malaikat yang memberontak nggak diampuni kan? Menurut kitab Ibrani pasal yang pertama, nggak diampuni. Akhirnya menjadi itu yang disebut dalam Vulgata Lucifer kan, dalam Vulgata, varian lain ya dalam bahasa Latin. Setelah Septuaginta kan Vulgata. Natur
tanggung jawab yang diberikan oleh manusia itu yang berpotensi menjadi dosa dan memberontak, ya, saya menyebutnya memberontak, dan memberontak kan dosa. Oh iya iya iya. Jadi apakah ada kriminal? Ya, pasti ada, karena natur itu mungkin nggak tahan dengan menimbang, enak juga ini, ya, padahal dosa. Putih juga wanita itu, padahal dosa, ya. Iya iya iya. Seperti itu. Lalu muncul iri, yaitu karena dosa, ya, karena dosa, karena dari awal, ya. Itu sebabnya dalam iman Kristen sudah sejak dari leluhur atau Bapak Adam kita sudah berdosa, betul kan? Iya iya iya. Keturunan ya, Iya. dalam iman Kristen. Iya, Sementara iya. dalam iman lain belum tentu kan. Iya iya iya. Nah, satu orang kita berdosa, karena yaitu satu Adam. Tapi karena satu orang, yaitu Adam kedua, yaitu Yesus, dia membenarkan kita. Kan begitu kan? Iya iya betul betul. Teologi Paulus tentang pembenaran Iya iya. dalam Roma atau surat Roma pasal yang ke 8 itu. Begitu. Nah, Pak, kalau misalnya Yesus itu nggak lahir juga, apakah berarti sebetulnya nggak usah ada agama? Nggak ada agama ya? Maksud saya, kalau Tuhan Yesus nggak lahir berarti mungkin ada kepercayaan Abrahamik gitu ya? Atau gimana, Pak? Ya, ini menarik ya, karena agama kan yang mengkonsep manusia, ya. Iya iya. Gimana caranya supaya tidak kacau? Gimana caranya supaya tidak terjadi yang disepakati dalam komunitas manusia Iya. sepanjang generasi atau masa? Muncullah agama, tidak agama kacau, ya. Iya. Tapi bisa juga agama satu jalan, ya, A1 agama jalan, ya. Oh iya. Iya. Dua perspektif seperti itu. Nah, karena manusia yang mendesain, akhirnya muncullah siapa yang kuat, dialah yang menang atau berkuasa. Siapa yang seperti Nimrod, ya, mendirikan Babel, Ekar, ya, karena dia yang paling kuat, dia paling gagah. Akhirnya tanpa disadari dia mendirikan Babel, kan, menara Babel. Menara Babel Ya. ya. Nah, kenapa ada pemujaan terhadap menara itu? Karena ada yang diyakini. Nah, itu kan agama, ya, upaya manusia untuk mencari Allah yang diyakini tapi tidak ketemu. Iya iya. Sekalipun dapat, tapi bukan Allah. Oh. Oh iya. Seperti animis dan dinamis, ya. Ya itu kan Dia, maksudnya. Ya. Nah, inilah upaya manusia, ya, mencari Allah. Dia nggak akan pernah ketemu. Karena bagaimanapun dalam iman Kristen, Allah lah yang mencari manusia. Ya, kalau manusia mencari Allah, tiba-tiba dia melihat ada sesuatu bayangan, oh itu Allah. Oh iya Tiba-tiba salah dia ya. melihat Iya. ada pohon yang bergerak, Oh iya padahal betul. karena faktor angin, oh itu Allah. Iya iya iya. Iya. Seperti itu. Nah, itu konsep yang dimana manusia karena dosa, dia merasa menemukan Allah, padahal bukan Allah. Ya, seperti itu. Nah, tapi berbeda dengan Allah, datang menjadi sama dengan manusia, Iya. ya, seperti manusia sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, kemuliaan Allah hilang. Allah mengucapkan apa? Di manakah engkau, Adam? Iya Di iya. manakah engkau? Bukan berarti Allah nggak tahu sehingga dia mengatakan kata di mana. Allah tahu, ya kan? Tapi karena Allah kasih, maka dia mengucapkan kata di manakah engkau, ya. Allah tetap konsisten, dosa harus dibuang, disingkirkan, dan dibiarkan manusia berusaha sendiri dalam mencari rezekinya. Begitu juga perempuan,
ketika bersalin dia merasa kesakitan, dan ular dia dengan perutnya dia berjalan melata ya, dan lain sebagainya. Bukti keadilan Allah tunjukkan di sana semua, keadilan Allah. Tapi karena salah satu sifat Allah yaitu mengasihi orang berdosa, Allah menjanjikan juru selamat. Makanya itu kalau Tuhan Yesus nggak lahir berarti ya juru selamat itu nggak ada ya Pak, karena memang dia itu tadi yang Bapak bilang natur, dia Allah sekaligus juga manusia yang bisa merasakan gitu. Makanya dia mengerti ya apa yang dirasakan manusia gitu, yang dibutuhkan manusia. Tuhan Yesus tahu. Saya kira seharusnya pertanyaannya bisa berkembang ya. Tadi kan seandainya tidak lahir, iya, kan? Lalu kalau memang dia harus datang, kenapa harus jadi manusia? Artinya lebih meningkat ya, tidak hanya kenapa seandainya tidak lahir, apakah tetap akan ada penebusan? Tadi udah dijawab ya. Iya. Lalu bisa juga pertanyaannya, kalau memang dia lahir, berarti dia jadi manusia. Lalu kok kenapa harus manusia? Kan begitu ya? Iya, iya. Ingat cerita burung gereja masuk ke rumah, lalu di rumah itu dia stres, panik, pengen keluar. Sementara burung gereja itu atau burung perkutut itu atau burung lah ya, dia pengen keluar, pemilik rumah sudah bukakan jendela, sudah bukakan pintu, tapi nggak keluar, tetap panik mencari jalan keluar. Nah, kita kan kasihan ya, dia haus, dia lapar, sementara kita udah buka pintu, buka jendela, nggak keluar. Lalu cara selanjutnya apa tuh? Pernah nggak dengar cerita begitu? Selanjutnya apa? Belum. Kira-kira ya? Gimana ya? Mungkin didorong-dorong lah gitu, pakai sapu atau gimana, diusir. Makin panik kan? Iya. Makin panik, stres, ya kan? Sesekali dia diam, lalu haus, kelihatan ya paruhnya. Iya. Seperti itu. Ya satu-satunya cara, sekalipun yang kita udah upayakan baik untuk burung itu yang ada di rumah dan ingin keluar, satu-satunya cara ya kita harus jadi seperti burung. Iya ya. Supaya kita bisa beritahu dalam bahasa burung. Oh iya. Iya kan? Iya betul. Mungkin nggak? Ya kalau Allah ya mungkin dong jadi manusia, kan berkuasa. Iya. Makanya jadi manusia. Iya. Supaya memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Iya. Begitu juga burung yang sedang mencari jalan keluar dalam keadaan panik. Iya. Kita harus jadi burung. Ya, Allah kan Maha Kuasa, dia sebenarnya bisa jadi apa aja ya. Cuma jadi pertanyaan juga lagi sih, kalau Tuhan Yesus nggak lahir, bisa nggak Pak kayak Melkisedek gitu? Kan ada terus tapi nggak ada. Nah, gimana tuh? Kalau Yesus tidak lahir, bisakah? Dia seperti Melkisedek itu kan Pak, yang datang, tiba-tiba datang, hilang. Iya. Tapi apa namanya, mengenai Melkisedek kan dilaporkan tidak berayah, tidak beribu begitu ya? Iya gitu ya kan. Nah itu kan lebih kayaknya lebih kenapa nggak kayak gitu aja gitu. Jadi nggak usah, bahkan nggak usah ditanyain jika Yesus tidak lahir kan jadinya, karena macet kayak Melkisedek gitu. Ya saya sih pikirnya mungkin bukan jalur yang Allah inginkan ya. Iya.
Uh, Kenapa? Karena perjanjian lama sudah menunjukkan typologi Tuhan Yesus. Typologi kan berarti kesamaan ya, tipe. Iya. Misalnya karena dia dari orang atau jalurnya Yehuda, anak keempat Yakub, ya berarti harus lewat jalur itu. Iya. Kan begitu ya, seperti itu. Jadi memang udah jalur yang Tuhan, supaya makanya ada Matius 1, Lukas 3, silsilah Yesus. Iya, betul. Begitu ya. Betul. Melkisedek disebut gak bersilsilah, jalurnya lain lagi ya. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bukan berarti dia gak berbapa, gak beribu gitu ya. Mungkin menunjukkan bahwa tidak pernah ketemu bapak dan tidak pernah ketemu ibunya. Itu menurut beberapa penafsir. Seperti itu. Ya kan juga ada yang nafsirin itu malaikat, tapi ada yang nafsirin juga itu adalah sebetulnya Allah gitu. Kita ini kaya loh hermeneutiknya, yaitu dengan beragam tafsir. Iya. Makanya kalau sampai ada orang yang di luar Yesus atau iman lain menafsir Alkitab, saya yakin dia gagal paham. Yakin. Iya. Seperti itu. Karena nggak melihat benang merah atau hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah yang disebut dengan grammatical historis. Nah, begitu. Dan eksegesis berdasarkan teks-teks yang dipersoalkan oleh mereka. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Kalau Tuhan Yesus nggak lahir gitu, berarti kan nggak ada peristiwa penyaliban kan? Nah terus ya yang menggantikannya itu apa gitu? Nggak ada ya? Atau karena Allah Maha Kuasa itu tadi yang bisa? Itu tadi yang saya katakan, seandainya tidak ada kelahiran Tuhan Yesus, pasti sejauh ini kan baik-baik saja. Iya itu kan. Iya kan? Nah tapi sepertinya nggak mungkin tidak ada kelahiran Yesus atau Allah datang ke dunia. Kelahiran Yesus itu kan bukti Allah datang ke dunia kan, saudara Alfa? Iya, betul. Karena rentan sekali manusia itu, rentan berdosa lah ya, rentan memberontak. Iya. Rasa ingin tahu yang tinggi, lalu Allah sudah memberi perintah sehingga terjebak ya, terjebak rasa ingin tahunya, bukan terjebak dari Allah. Allah nggak pernah menjebak kita untuk berdosa, menjebak, berencana, bahkan Allah tidak pernah menetapkan kita berdosa. Nah jadi saya pikir seandainya Yesus tidak dilahirkan, kemungkinan ya biasa berjalan biasa saja, tapi sekalipun nggak juga itu akan biasa atau biasa-biasa saja, karena manusia rentan sekali berbuat dosa. Pemirsa yang saya cintai dan seluruh sahabat Alpetra Ministry, memang menarik sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu iman atau menggelitik pikiran kita ya. Itu sebabnya apabila kita menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan itu, perlu memakai akal sehat dan juga pengetahuan yang kaya tentang Alkitab. Tetapi tidak semua juga pertanyaan-pertanyaan yang unik, nyeleneh, itu kita jawab sepenuhnya. Mengapa demikian? Sahabat Alpetra, saya kira sudah cukup Yesus mati, bangkit untuk kita orang berdosa, sehingga
setelah dunia berakhir atau kita mati, ada kepastian yang jelas. Bukan faktor lain atau bukan maksud lain yang membawa kita selamat, tapi hanya karena Yesus mengasihi kita, makanya kita mendapatkannya. Kita tidak turut dihukum karena kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 1. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom.